Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya di sini sama teman-teman mau meminta waktunya sama Mas Alberta untuk mewawancarai bisnisnya Mas Alberta tentang yang jualan ahola. Kan nama saya Alberta Dinata, panggilan dipanggil Berta. Usahanya Ahola Tropical. Mengapa Anda memutuskan untuk memulai bisnis Anda sendiri? Itu latar belakang dalam menjalankan usaha ini apa? Latar belakang dulu itu cuma mungkin dari temen sih. Dulu aku pas SMK dulu ikut sering namanya skateboarding lah, sering ke Solo ke lomba-lomba project. Nah, adalah temen pas ada di project ada temen yang dia usahanya juga minuman. Aku situ ikutlah namanya nyoba diajari sama temanku tentang ngajak minuman dan lain-lain. Sering ke Seragen latihan, alhamdulillah basic minuman udah ada, tinggal modal nggak ada. Emang usaha pertama kan niat dan modal. Ya. Nah, modalnya yang nggak ada. Modalnya itu dari mana? Modalnya kemarin minjem ke saudara-saudara nggak dikasih, akhirnya waktu SMK alhamdulillah kan udah kerja aku. Ya. Udah beli motor bekas. Ya udah motornya tak gade. Itu buat modal Jual itu nekat tak jual. Pokoknya intinya dalam waktu 4 bulan tuh jualan tuh sepi, mau putus asa pengen ya udah, tapi motorku nanti nggak bisa kembali. Oh iya. Habis itu tak lanjut terus, alhamdulillah dalam jangka 6 bulan promosi, alhamdulillah sampai 6 bulan itu rame. Latar belakang aku ini cuma iseng sih. Iseng dicampur niat sama gara-gara ada basicnya jualan. Kan dulu kan ikut orang terus lah berjualan, mungkin basicnya pengen jualan, masa ikut orang terus, nyoba jalan sendiri gitu. Kira-kira sudah berapa lama merintis usaha ini? Dari 2018 sampai sekarang. Siapa yang mengelola bisnis ini? Mas Alberta sendiri? Iya, saya sendiri. Atau ada yang temennya gitu? Yang ngelola saya, cuma temen juga ada yang jualan ikut. Itu ikut jualan atau kayak bekerja gitu Mas? Ikut jualan sih. Ikut jualan nanti dikasih. Yo ibaratnya bukan karyawan sih, partner. Kalau cabangnya sendiri sekarang ada berapa Mas? Kalau cabang sih ada beberapa, di Betes ada, di Sumoroto ada, cuma di sini aja tak pegang. Kadang pernah kan tak kasih ke temen, saya fokus kuliah kemarin, kok grafik penurunan penjualan itu menurun banget, tapi harus saya pegang sendiri malah stabil gitu loh. Gitu. Kalau pengen jualan itu sebenarnya orang pertama kali yang jualan itu suruh jualan terus. Kadang ada karyawan baru, yo agak susah sih untuk menstabilkan. Dulu lewat 2018 kan sosial media yang rame kan Instagram, bukan kayak sekarang kan. TikTok rame-rame paling cepet viral 2021 ya. Pas COVID ya, mungkin ada banyak konten COVID kayak gitu. Dulu sosial media yang rame yang saya gunakan sosial media itu IG sih. Dulu pernah saya follow orang itu sampai 8.000 sampai 10.000-an orang tak follow, tak DM semua. Saking niatin bener tak DM, berarti usaha kan nyari konsumen ya, bukan konsumen kayak contoh kita jualan di pinggir jalan. Ya udah kita nggak jalan, yang jalan apa sosial media kan, kayak nawarin gini, coba kasih promosi untuk beberapa hari gitu, itu promosi sih. Kira-kira dalam sebulan itu pendapatan yang dapat berapa? Kira-kira aja. Kira-kira 10-an lah.
Wah, juta itu lumayan loh mas. Iya. Itu dari semua cabang atau Yo sini di aja, saja? sini aja. Start 10 lah. Nggak nyampe 20. Paling pas bisa 20 tuh paling pas lebaran. Kalau pas pandemi kemarin itu gimana mas? Ada perubahan atau? Perubahan menurun banget, mungkin bisa 40% menurunnya. Untuk solusi kan ada aturan dari pemerintah, jualannya harus ginian. Kan solusinya kalau jualan kan, kalau pengen ada solusi kita harusnya jualannya kan online, dan saya nggak mungkin juga jualan es online, saya online lewat Shopee dan lain-lain. Kalau mau orang jualan di pinggir jalan, solusinya ya kalau bisa dia jualan di online ya kita jualan di online. Kalau makanan masih bisa lah. Nah, kalau minuman solusinya harus membuat produk yang bisa disasetkan. Itu. Tapi kan itu harus dari nggak modal sih, modal mesti ada, mungkin dari peracian dan lain harus ada. Nanti ini di apa namanya, di kementerian juga kan harus dihalalkan, diuji juga kan. Ya solusinya mengikuti aturan pemerintah. Kalau udah kemarin sampai ada 1 bulan saya nggak jualan, itu satu bulan itu jualan ya seadanya, ya saya jualan paling online yang pengen diantar kayak gitulah solusinya ya. Saya lewat solusinya pas lewat IG kan. Gitu. Kemarin tuh nggak main TikTok kan. baru main TikTok baru ini sih. Iseng-iseng bikin konten kok rame. Alhamdulillah ya mas ya, banyak yang kenal. Kalau nggak punya modal, kalau kita anak kuliahan ya kan ada namanya kayak program-program yang sudah diberikan pada Kemendikbud atau program dari kampus ya. Orang yang mahasiswa yang tanda tanya belum ada modal kan bisa belajar, ada program-program apa yang diberikan kepada kampus ya. Itu orang perkampusan modal kan nanti ada itu PKM kan, belajar bisnis kan ada langsung di kampus juga ada program namanya dan kewirausahaan kan, sudah belajar bisnis kan di situ. Dan P2MB kan juga itu kan modalnya juga bisa dapat modal sampai 10 juta ke atas, itu kan bisa dapat modal juga. Kalau orang awam mungkin yang pengen bisnis baru dan nggak punya modal ya nekat kayak dulu yang kayak saya tadi ya jualan gade motor. Kalau nggak punya modal, kayak ada punya modal kan mungkin ada orang tua yang support kayak gitu kan, bisa dimanfaatin gitu. Jangan sampai putus asa lah, minimal usaha itu mesti 1, 2 atau 3 bulan mesti sepi. Mungkin bisa bertahan, sabar dengan melakukan promosi. Sekarang kan zamannya teknologi yang cepat viral ya. Nah, karena jualan kan bisa diviralkan buat TikTok, bikin konten semarik mungkin di TikTok agar orang tuh tertarik pada produk kita gitu. Kita kan di TikTok juga jualan tuh nggak perlu modal kan untuk promosi, nggak perlu influencer kan sekarang. Sedikit-sedikit viral yang lucu dan apa gitu kan viral gitu kan, bisa promosi di situ. Yang penting jangan putus asa jualan. Kadang orang yang jualan 1 atau 2 bulan tuh putus asa, udah nggak dijual lagi gitu. Yang penting sabar sampai beberapa bulan untuk promosi. Kayak gini koncoku Pak.